Aku benar-benar mohon maaf karena sudah mengusir Kanjeng Romo dan yang lainnya dari Manguntur. Tapi kalian tenang saja, tidak lama lagi nanti aku akan merebut Kurawan. Mau apa lagi kamu, Bajang? Kamu sudah merebut Manguntur. Untuk apa lagi kamu merebut Kurawan, ha? Aku akan merebutnya untuk kalian, Romo. Biar kalian jadi punya tempat tinggal lagi dan tidak harus tinggal di gua yang jelek seperti ini. Terima kasih, Bajang. Terima kasih. Ternyata kamu bertanggung jawab juga. Tentu saja, Romo. Aku ini kan anakmu. Sebagian sikap bijakmu pasti aku akan mewarisi. Jangan mimpi, botak. Bagaimana caranya? Kamu mau menggagalkan pernikahanku? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin! Kami datang jauh-jauh, pasti bisa menggagalkan pernikahan kamu. Benar kan, Dumpret? Iya, Bobo. Yang berdua. Bapak dengan anak sama saja. Aku tidak bohong, Bajang. Kalau tidak, mana mungkin aku mengajak kamu menemui keluargaku. Iya kan? Iya, Biung. Aku sudah bertemu dengan keluarga Ratih dan mereka semua menerima aku dengan baik. Biung jangan asal nuduh. Dari mana Biung tahu kalau dia ini Nari Ratih jadi-jadian? Aku mengetahui hal ini dari Trisha. Trisha. Dia melihat waktu kamu berubah menjadi ular. Biung jangan mau dibohongi sama dia. Aku bisa membuktikan kalau aku ini Nari Ratih yang asli. Iya, kamu memang harus membuktikannya. Tolong aku, Bajang. Tabib, cepat sembuhkan dia. Baik, Kanjeng. Bagaimana cara menggagalkan pernikahan Biung? Karena Bopo tidak setuju kalau biungmu itu bahagia. Aku setuju, Bobo. Aku punya ide, Bobo. Ide apa? Bagaimana kita mencuri sembunyian naga mati? Dumpret. Buat apa? Kita hidup untuk mengundang para ular. Bopo setuju. Kamu saja deh. Bopo grogi. Dasar Bobo penakut, Dumpret. Kamandanu, aku bawa makanan untukmu. Makan ya. Terima kasih, Wisya. Mendekatlah. Biar aku yang suapin. Tidak, Wisya. Aku tidak ingin merepotkan kamu. Tidak, Kamandanu. Sama sekali tidak merepotkan. Tapi, Wisya, aku bisa makan sendiri. Sudahlah, Kamandanu. Biar aku yang suapin ya. Buka mulutmu.
Kamandanu makannya banyak ya, Wisya? Itu pasti karena kamu menyuapinya. Yunda memperhatikanku dari tadi. Bukan hanya itu saja. Aku juga memperhatikan sepertinya kamu mencintai Kamandanu. Benar kan, Wisya? Aku bisa melihat dari matamu. Dan kamu tidak bisa membohongi aku, Wisya. Iya, Yunda. Aku memang mencintai Kamandanu. Tapi aku tidak ingin memilikinya. Karena aku tahu Kamandanu sudah memiliki Rati. Dan mereka saling mencintai. Iya, aku mengerti. Kamu tidak usah khawatir, Wisya. Tapi lebih baik kamu buang perlahan-lahan perasaanmu itu. Karena semakin kamu mencintainya, itu akan membuatmu sakit, Wisya. Iya, Yunda. Aku mengerti. Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku kesini karena aku hanya ingin melihat Kamandanu. Dan aku tahu kebahagiaan Kamandanu adalah bersama Rati. Dan aku akan berusaha mempersatukan mereka kembali, Yunda. Sungguh mulia sekali hatimu. Wisya, sebaiknya sekarang kamu mulai lebih berhati-hati. Karena tadi aku hampir saja ketahuan. Ketahuan bagaimana? Trisha adik memberitahukan pada Arimbi kalau sebenarnya aku adalah kamu. Sampai-sampai tadi Arimbi menyuruhku membuktikannya dengan cara meminum racun ular. Ketika diminumkan, tubuhku langsung membiru dan rasanya aku ingin mati saat itu. Kemudian baru mereka langsung manggil tadi. Jaga Dewa Batara, tegas sekali dia padamu. Justru yang aku takutkan, apabila saat itu kita sudah bertukar, semua rahasia kita pasti akan terbongkar. Maafkan aku, Rati. Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi dia. Aku akan membakar dan membunuhmu. Sepertinya mereka sedang membicarakan Trisha, Rati. Mereka akan membakarnya. Aku harus pergi menyelamatkan Trisha. Wisya. Cepat pergi dari sini, Trisha. Cepatlah. Ularnya sudah tidak ada. Ayo kita cari ularnya. Ayo. Iya. Kemana ular? Mana siluman itu? Sia. Ternyata dua siluman itu berusaha untuk kabur, Arimbi. Biyung dan Eyang kenapa sama sekali tidak mendengarkan peringatanku? Aku sudah memerintahkan kalian untuk tidak membunuh siluman itu dan menyuruh kalian untuk mengurungnya. Sekarang benar kan dugaan Nari Ratih? Sudahlah, Bajang. Ular itu sudah tidak ada. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ini semua karena keteledoran Biyung dan Eyang. Seandainya kita masih mengurung ular itu, kita bisa tahu dengan pasti apa yang direncanakan Nagapati untuk kita. Eyang dan Biyungmu
lebih percaya pada Nagapati dibanding istrimu. Bagaimanapun, Nagapati sudah membantu kita untuk mendapat Manguntur. Istrimu mana? Kenapa dengan istriku, Eyang? Kalian masih mencurigainya? Saat ini, kamu sedang dibutakan oleh cinta, Bayu. Jadi kamu tidak bisa sama sekali melihat betapa istri kamu tidak dapat dipercaya. Biungmu itu benar. Mungkin suatu hari nanti, istrimu itu akan berkhianat. Lalu kabur membawa apapun yang kamu miliki, Bajang. Itu tidak akan terjadi, Eyang. Istriku tidak akan mungkin tega melakukan itu padaku. Aku percaya sepenuhnya pada cinta istriku. Ah, sudahlah. Biung benar-benar pusing jika membicarakan tentang istrimu terus. Pokoknya, sekarang lebih baik kita bersiap-siap untuk menghadiri pernikahan Nagapati. Nagapati akan menikah. Dengan siapa, Biung? Mana Biung tahu. Oleh karena itu, sekarang kita harus memastikannya sendiri. Dengan siapa Nagapati akan menikah. Ayo, Bu. Ayo. Lelaki sedingin Nagapati bisa menikah juga. Kira-kira siapa ya istrinya? Ayo dandan yang paling cantik, Biung. Biung harus bisa membuat paman tampan mengakui kecantikan Biung. Sejak lahir, Biung ini memang sudah cantik. Jadi tanpa harus berdandan seperti ini, Biung akan tetap cantik. Aku sudah tidak sabar lagi melihat pernikahan Biung dan paman tampan. Pasti akan sangat meriah. Dan sebentar lagi, aku akan memiliki popo yang hebat. Tentu saja sayang, kamu benar sekali. Atau bisa jadi sebentar lagi kamu akan mempunyai adik. Asik, asik. Aku akan punya seorang adik. Jangan pernah bermimpi kamu Sambi bisa menikah lagi. Karena aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku tidak akan mau Biung nikah lagi. Jadi kita harus menggagalkan rencana nikahnya. Tenang saja Kansa. Kita kan sudah punya rencana hebat untuk menggagalkan pernikahan mereka. Kini saatnya harus senang-senang, Bobo. Siap! Nagas, bantu aku Nagas. Bantu aku berpikir bagaimana caranya menyingkirkan perempuan iblis itu. Aku tidak mau menikah dengan dia. Bagaimana ini? Aku juga sedang berpikir, Nagapati. Semoga saja pernikahan kalian bisa gagal. Semoga dan semoga. Aku mau kepastian Nagas. Aku mau kamu mencari cara untuk menyingkirkan perempuan itu. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku bersama dia. Tapi bagaimana caranya? Jika kamu membunuhnya saat ini, itu justru akan membuat banyak orang mencurigaimu. Kamu benar juga Nagas. Kenapa tidak terpikir olehku? Ini benar-benar menyebalkan. Perempuan iblis itu kenapa harus memilih aku? Begitu banyak laki-laki di dunia ini. Tunggu Nagapati. Sepertinya ada hal penting yang kamu lupakan. Apalagi Nagas? Jangan membuat aku semakin pusing. Dewa. Iya, Dewa. Dewa? Apa maksudmu dengan dewa? Dewa harus ikut hadir dalam pernikahan. Karena jika tidak, semua orang akan mencurigaimu. Iya, kamu benar. Itu benar sekali Nagas. Tapi bagaimana? Aku tidak mungkin menjadi dewa dan menjadi Nagapati sekaligus. Tenang Nagapati. Kamu bisa mengandalkan aku. Mengandalkan. Bagaimana? Kamu bisa lihat nanti. Dengan menggunakan tubuh ini, aku akan menjadi dewa. Wah, pesta yang meriah.
Sepertinya Nagapati benar-benar menyiapkan pesta pernikahannya ini dengan sesempurna mungkin. Semoga saja pernikahannya bisa bahagia seperti kita. Kalian tidak perlu mengumbar kemesraan di depan umum. Ini bukan maut. Jaga sikap kalian. Terima kasih telah datang ke acara pernikahan. Selamat Nagapati. Siapa sangka kamu segera akan menikah. Tapi ngomong-ngomong, di mana calon pengantin wanitanya Nagapati? Sepertinya kamu tidak juga mengenalkan kepada kami. Masa kalian tidak mengenali aku? Sambi? Sambi? Iya. Akulah Dewi Sambi. Aku adalah calon istri Nagapati. Semua sudah siap, Kanjeng. Pernikahan sudah bisa dimulai. Ayo, silakan. Ayo, sayang. Ayo, Bopo. Pernikahan ini akan dimulai. Tenang, Dumpret. Bopo sudah menyiapkan semuanya. Aduh, bagaimana ini, Dumpret? Serulingnya sama sekali tidak mau berbunyi. Tiup yang keras, Bopo. Ayo tiup lagi, Bopo, yang kencang sekali. Ada ular. Ada ular. Ayo, kita segera pergi, Biung, sebelum kita menjadi korban para ular ini. Ayo kita pergi hari ini. Ular! Hei, Pandita! Pandita, tunggu! Jangan pergi! Kamu belum menikahkan aku! Hei, tunggu! Diam! Pernikahanku berantakan! Rasakan kamu, Sambi. Memangnya enak. Kasihan ya, Biung. Ya berhasil, Bopo. Ya berhasil. Biar Biungmu tahu rasa, Dumpret. Siapa suruh dia berani mengkhianati kita? Siap. Kemana sulingku? Kenapa tidak ada di tempatnya? Kurang ajar. Pasti ada yang mengambil sulingku. Ular. Kamu sengaja akan melakukan semua ini? Kamu jangan menuduh sembarangan, Santi. Aku tidak melakukan semua itu. Bohong kamu! Kamu bilang saja kalau kamu yang mengerahkan semua ular-ular itu untuk menggagalkan pernikahan kita, iya kan? Terserah kamu percaya atau tidak. Tapi bukan aku yang melakukannya, Santi. Sulingku hilang. Sulingmu hilang. Iya. Dan aku tidak tahu siapa yang telah mencuri ini. Kurang aja. Siapapun yang mencuri seruling itu, aku akan bunuhnya. Karena dia yang telah membuat pernikahanku gagal. Bisa aku bayangkan wajah Dewi Sambi dan Nagapati, Bopo. Wajahnya masih sangat merah seperti kepiting rebus, menahan rasa malu. Ini sungguh pernikahan yang konyol, Arimbi. Aku yakin saat ini mereka pasti menjadi omongan dari seluruh negeri. Iya, Bopo.
mereka akan menjadi bahan lelucon semua orang. Tapi yang membuat aku bingung, dari mana datangnya ular-ular itu? Bukannya selama ini Nagapati terkenal sebagai pawang ular? Mungkin ada yang ingin menghancurkan pernikahan mereka, Bajang. Tapi siapa? Entahlah, kita tahu Nagapati dan Dewi Sambi terkenal banyak musuh. Iya, yang jelas aku benar-benar puas dengan kehancuran pernikahan mereka. Sangat puas. Apa yang membuatmu begitu puas hari ini? Nagapati dan Dewi Sambi, mereka adalah dua orang paling licik. Dengan kelicikan mereka, bisa saja mereka mempunyai rencana untuk menghancurkan kita. Sebelum itu terjadi, kita harus yang lebih dulu menghancurkan mereka dulu. Iya, Baja. Kamu satu pemikiran dengan tentu saja. Kurang ajar! Semua yang aku impikan gagal! Pernikahanku hancur! Kamu tenang saja. Siapapun orang itu, Biung tidak akan melepaskan. Sampai ke ujung neraka. Biung akan tetap mencarinya. Kamu tidak perlu mencari kami sampai ke ujung neraka, Sambi. Aku di sini, Biung. Kalian lagi. Bagaimana rasanya gagal untuk menikah? Hah? Sakit kan? Kasihan deh, Biung. Suling itu suling Nagapati. Jadi kalian berdua yang telah mencurinya? Kalau iya, kenapa? Hah? Kenapa? Kurang aja. Jadi kalian berdua yang sudah menghancurkan pernikahanku. 100 untuk Biung. Aku tidak mau mempunyai bobo baru. Wah kalian. Jangan lari kalian. Bajil, Kansa, kalian sudah membuat aku marah. Awas kalian. Jika kita memang ingin menyerang Nagapati dan merebut Kurawan, aku rasa inilah saat yang paling pas. Kenapa, Ribi? Iya, Bopo. Karena saat ini Nagapati pasti dalam keadaan lemah. Dia baru saja gagal menikah. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berkutik jika kita menyerang dia. Aku sepenuhnya setuju dengan Biung Eyang. Kita serang Kurawan sekarang juga. Jadi dengan begitu, janji hutangku pada Romo mertuaku bisa terbayarkan. Memangnya apa yang sudah kamu janjikan pada mereka, Baja? Aku berjanji untuk merebut Kurawan dan menyerahkannya kepada Romo mertuaku. Sudah gila, Bajang. Untuk apa kamu sudah berjanji seperti itu? Memangnya kenapa itu? Kita kan sudah merebut Manguntur dari mereka. Lalu apa salahnya kalau kita menggantikannya dengan Kurawan? Tidak. Jika memang itu kemauanmu, Biung tidak akan pernah menyerang Kurawan. Itu benar, Arifi. Untuk apa kita berusaha payah untuk merebut Kurawan? Lalu setelah itu, kita memberikan pada musuh kita. Biung, Eyang, aku ini tumenggung di istana Manguntur. Akulah yang berhak menentukan. Lalu apa mau kamu, Baja? Mauku, aku akan tetap menyerang Kurawan meskipun itu tanpa dukungan kalian sekalipun. Bajang, kamu benar-benar sudah gila. Kamu benar-benar sudah tidak punya otak. Terserah anggapan Eyang dan Biung. Keputusanku ini sudah bulat. Secepatnya aku akan segera menyerang Kurawan.
keterlaluan. Bajang mau merebut Kurawan dariku. Iya. Aku tidak mungkin berbohong padamu. Kurang ajar. Dia telah berani mengkhianatiku. Tapi ada satu keuntungan buat kamu, Nagapati. Apa? Bajang, Arimbi, dan Butokala sekarang terpecah. Arimbi dan Butokala tidak mau terima ide gila Bajang. Karena akan memberikan Kurawan pada Respati. Jadi itu alasannya dia mau merebut Kurawan. Iya. Tapi kamu harus hati-hati pada Bajang. Kamu tidak bisa meremehkannya. Kamu harus mempersiapkan pasukanmu untuk melumpuhkannya. Kamu tenang saja di Pangkala. Dengan senang hati, aku menyambut kedatangan Bajang. Aku ada ide untuk melumpuhkannya, Nagapati. Apa itu? Bagaimana menurutmu? Bagus. Aku setuju dengan idemu. Iya. Ayo. Nagapati, mana pasukan? Untuk menghadapi kamu, cukup aku berdua saja. Kamu dan prajuritmu pasti kalah. Kamu boleh berkata seperti itu sekarang, Nagapati. Tapi nanti setelah kamu bertekuk lutut di hadapanku, kamu akan berkata lain. Prajurit, serang mereka! Serang! Coba lihat, Bos. Siapa yang suruh kamu serang? Coba lihat di belakangmu, Bajang. Kenapa mereka pada tidur? Makanya, Bajang, lain kali kau membawa pasukan yang benar. Jangan pasukan lempang seperti itu. Oh, kurang ajar. Kenapa kalian bisa seperti ini? Ayo bangunkan dia, kalau kamu bisa. Apa yang sudah kau lakukan sama prajuritku, ha? Dasar bocah bodoh. Kamu yang membawa prajurit, kenapa menyalahkan aku? Iya, Bajang. Lebih baik sekarang kamu pulang. Pulang sana dan menetek pada Biung. Jangan menghina aku, Dewi Sapi. Kamu pikir aku takut sama kalian? Ini, terima seranganku. Mampus kamu. Kemenangan ada di tangan kita. Sekarang aku ingin menagih janji. Kamu harus mengawini aku. Kamu tenang saja, Sandi. Aku pasti mengawinimu. Tapi sebelum itu, aku harus mengurus di Pangkara dulu. Di Pangkara? Iya, dia telah meracuni seluruh prajurit Manguntur. Dan aku berjanji untuk memberikan Manguntur kepada dia. Dia pasti akan menagih janjinya kepadaku. Jadi, kamu akan memberikan Manguntur kepada di Pangkara? Apa menurutmu aku akan memberikannya?
Ini semua pasti perbuatan Biung. Biung! Biung! Ada apa, Bajang? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Biung benar-benar keterlaluan. Biung sengaja yang melakukan ini, supaya aku kalah dari Nagapati. Apa yang kamu maksud? Biung tidak mengerti. Tidak usah pura-pura, Biung. Aku tahu, ini pasti Biung yang sudah melakukannya. Bicara yang jelas, Bajang. Biung benar-benar bingung. Apa yang kamu maksud? Ceritakanlah. Semua prajurit tiba-tiba pada tidur saat aku perintahkan untuk menyerang Nagapati. Semua prajurit pada tidur. Iya, Biung sengaja kan melakukannya biar aku kalah. Tunggu, Bajang. Kamu jangan seenaknya menuduh Biung. Biung tidak melakukan hal itu. Iya, Bajang. Biungmu tidak mungkin bertindak sekeji itu. Benar, Bajang. Biung kamu tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu pada kamu. Tapi Ratu, tadi Biung dan Eyang tidak setuju aku menyerang Nagapati. Jadi siapa lagi yang melakukannya kalau bukan mereka? Sekejam-kejamnya orang tua kamu, mereka tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu pada kamu. Jadi siapa yang melakukannya? Jangan-jangan Paman Dipangkara. Kenapa di Bangkara? Karena tadi prajurit ketika makan, aku rasa Paman Dipangkara memasukkan obat hidup ke dalam perbekalan makanan. Betul. Apa yang dikatakan istrimu itu bisa betul-betul terjadi. Kalau begitu, cepat cari di Bangkara dan bawa ke sini. Arimi, ayo. Baiklah. Di Bangkara, kamu harus dihukum berat karena telah meracuni para prajuritku sehingga mereka tertidur saat mau berperang. Tidak, aku tidak tahu apa-apa mengenai ini. Kamu pasti berbohong, Dipangkara. Tidak, Arimi. Untuk apa? Hah? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan menuduhku. Oh ya, kalau begitu, coba kita buktikan. Apa kata-katamu itu benar atau tidak, Dipangkara? Dayang! Kemarilah, bawa makan. Kamu harus makan makanan ini. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak lapar. Kamu tidak lapar atau kamu takut tertidur seperti prajurit-prajurit yang lain? Cepat makan di Bangkara. Aku ini pembesar di Manguntur. Tidak pantas aku makan makanan prajurit. Halah, itu hanya alasanmu saja. Sudah, Biung. Lebih baik paksa saja dia untuk memakannya. Ayo, cepat. Kurung dia di kamar dan jangan sampai lolos. Cepat bawa dia. Ayo. Ternyata benar apa yang dikatakan dari Rati.
sia-sia. Harusnya aku memberitahu Dayang itu untuk membuang sisa makanannya, sehingga aku tidak ketahuan seperti ini. Aku harus keluar dari sini. Prajurit! Prajurit! Buka pintunya! Buka pintunya! Buka! Ajar! Dengar Dipangkara, jangan pernah berpikir kamu akan bisa bebas dari sini. Cambuk dia besok 100 kali. Ampunin aku, Bajang. Jangan cambuk aku. Aku mohon. Bajang. Aku mohon. Dwi Pangga, bangun Dwi Pangga. Ada apa? Kamu harus makan. Terima kasih. Kenapa kamu menaruhnya? Saat ini aku belum lapar. Tapi nanti akan aku makan. Boleh aku yang makan, Kang Mas? Kebetulan aku lapar. Tidak apa-apa, Dimas. Makanlah. Jangan. Kamu tidak boleh makan Kamandanu. Dwi Pangga, kalau kamu tidak mau makan, makanan ini akan aku buang. Dibuang. Sebenarnya makanan itu telah aku beri racun. Kamu meracuniku, Mas. Aku mohon Dwi Pangga, jangan salah paham dulu. Biar aku jelaskan semuanya. Pusatkan pikiranmu pada mustika itu. Bukalah matamu, arahkan pada mustika itu. Kita tinggal menunggu, Yunda. Semoga Dewa Ular memberkati kita. Begitu ceritanya. Kalau aku tidak memberikan mustika itu ke dalam tubuhmu, mungkin kamu sudah mati. Tidak apa-apa. Aku dapat mengerti. Kamu telah melakukan banyak pengorbanan untukku. Tapi permasalahannya, mustika itu saat ini harus kuberikan kepada Kamandanu. Lakukanlah. Keluarkan mustika itu dari tubuhku sekarang. Kalau aku ambil secara paksa, kamu bisa mati, Dwi Pangga. Sedangkan aku tidak mau kalau kamu mati. Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara, kamu harus makan makanan yang sudah kuberikan racun, agar kamu kebal.
keluarkan mustika itu dari tubuhku sekarang. Kalau aku ambil secara paksa, kamu bisa mati, Dwi Pangga. Sedangkan aku tidak mau kalau kamu mati. Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara, kamu harus makan makanan yang sudah kuberikan racun, agar kamu kebal. Aku yakin, Bajang, kekalahanmu terhadap Nagapati kemarin pasti akan membuat kepercayaan rakyat Manguntur itu memudar padamu. Itulah yang selalu jadi beban pikiranku, Ratih. Aku benar-benar malu terhadap rakyatku. Andai saja di sini ada seluruh keluargaku, Bajang, mereka pasti akan beramai-ramai membantu kamu. Apalagi kamu juga sudah menjanjikan tahta Kurawan untuk Romo. Benar juga ya, sayang. Tentu saja, Bajang. Romoku dan seluruh keluargaku tidak akan mungkin membiarkan kamu dihina oleh Nagapati. Iya, sayang. Kalau begitu, besok aku akan pergi ke goa dan membawa mereka kembali ke sini. Betul. Lebih cepat, lebih baik. Jadi kamu mau membawa mereka datang ke sini? Jangan gila kamu, Bajang. Ini akan mencelakakan kita. Tidak, Biung. Mereka tidak akan mencelakakanku. Mereka sangat sayang sama aku. Mereka pasti akan membantu aku untuk mengalahkan Nagapati. Omong kosong, Bajang. Lama-lama mereka akan mengusir kita. Sudahlah, Biung. Biung tidak usah ikut campur. Ini sudah jadi keputusanku. Lagi pula, keberadaan mereka di sini akan membuat aku dan Nari Ratih bahagia. Kalau Biung menentang keputusanku, berarti Biung tidak mau melihat aku bahagia. Kamu sudah siap, istriku? Memangnya kita mau berangkat sekarang? Iya. Kamu sendiri kan bilang, lebih cepat lebih baik. Kalau begitu, biar aku siap-siap dulu. Bajang, kamu harus percaya pada Biung. Jangan lakukan itu. Lama-lama kita bisa terusir, Bajang. Cukup, Biung. Tadi kan aku sudah bilang, Biung tidak usah ikut campur lagi urusanku. Ya sudah, terserah kamu saja. Apapun yang ingin kamu lakukan. Misha? 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 Ada apa, Ratu? Misha, aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Rencananya, hari ini aku dan Bajang akan segera menjemput orang-orang dari gua untuk pindah ke Manguntur. Benarkah? Iya, Wisya. Karena itu aku membutuhkan bantuan kamu untuk memberitahukan terlebih dahulu masalah ini pada Eyang dan Romo. Dan kamu harus berangkat sekarang juga, karena aku dan Bajang juga mau berangkat. Baiklah kalau begitu, aku berangkat sekarang. Hati-hati, Wisya. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau mengajakmu bertarung, Kak. Seperti yang pernah kujanjikan di Banyu Biru dulu. Kamu jangan gila, Trisya. Kita ini bersaudara dan tidak sepantasnya kita bermusuhan. Aku tidak butuh nasihatmu. Kamu mau atau tidak, aku akan tetap menyerangmu.
boleh merasa menang. Tapi suatu saat, aku akan datang lagi untuk membunuhmu. Aku juga berharap suatu saat nanti kamu akan datang lagi menemuiku, Trisha. Tapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara. Aku dengar Bajang kalah perang. Benar, Kanjeng. Tiba-tiba seluruh pasukan Bajang tertidur, sehingga dia terpaksa menghadapi Nagapati dan yang lainnya sendirian. Menurutku, pasti tentara-tentara itu dikerjai oleh seseorang. Siapa lagi, Romo? Pasti semua ini ulah paman di Bangkara. Betul juga. Di Bangkara dan Laksmi tidak mungkin tinggal diam mengetahui Manguntur dikuasai oleh Buto-Buto itu. Ini sangat menarik sekali. Dulu mereka saling bersekutu, tapi lihat sekarang, mereka saling gontok-gontok. Iya, dengan begitu, kita akan mudah merebut Manguntur. Apalagi kita telah berhasil mengadu domba antara Harimbi dan Bajang lewat Nyai Rati. Tapi aku khawatir dengan Rati. Dia sendirian di sana. Kalau sampai sandiwaranya terbongkar, ini bisa membahayakan nyawanya. Jangan dipakai itu, Wisya! Tapi aku khawatir dengan Rati. Dia sendirian di sana. Kalau sampai sandiwaranya terbongkar, ini bisa membahayakan nyawanya. Jangan dipakai itu, Wisya! Maafkan aku mengagetkan kalian semua. Ada apa, Wisya? Kenapa kamu terengah-engah? Aku berusaha sampai duluan karena Bajang sedang menuju kemari. Dia ingin menjemput kalian dan bawa kalian ke istana Manguntur. Oh iya, Bajang akan membawa kita ke Manguntur. Kita akan kembali ke Manguntur. Iya, kita akan kembali ke Manguntur. Meskipun dalam situasi yang berbeda. Iya, Komandan. Meskipun dalam situasi berbeda, setidaknya kita bisa kembali dan pelan-pelan kita akan merebut Manguntur. Romo mendatang! Bajang, itu Bajang. Kita mulai sandiwara kita. Wisya, sebaiknya kamu cepat sembunyi. Cepat! Romo, Bajang, aku kesini untuk menjemput Romo dan semuanya. Kalian akan tinggal di Manguntur lagi. kamu sungguh-sungguh, Bajang? Iya, Romo. Terima kasih, Bajang. Kamu memang anak yang baik. Aku senang sekali kamu akhirnya berubah menjadi baik. Berterima kasihlah pada Nari Ratih, Romo. Cintanya lah yang sudah membuat hatiku menjadi lembut. Dia juga yang memintaku untuk menjemput kalian. Ternyata cintamu pada Rati sangat tulus, Bajang. Sudah tentu, Komandan. Aku ikut senang. Rati bisa mendapatkan suami yang baik dan penyayang. Baiklah, kalian semua bersiaplah. Kita ke Manguntur sekarang juga. Rati, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Eyang. Bajang sangat menyayangiku. Syukurlah. Romo? Iya. Biu? Akhirnya kita semua bisa berkumpul lagi sekarang. Silakan masuk. Terima kasih banyak, Bajang. Kamu sudah begitu baik padaku.
Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Ratih. Aku sangat menyayangimu. Aku senang melihat kamu bahagia. Apa-apaan ini? Berani sekali kalian menunjukkan wajah kalian di sini. Manguntur, sudah bukan milik kalian lagi. Biung, tolong jaga sikap Biung. Mereka adalah keluarga istriku. Otak kamu itu sudah benar-benar tidak waras, Baja. Kamu sudah benar-benar dipengaruhi oleh Narirati. Baja, itu tidak mungkin. Aku ini sangat mencintai kamu. Tutup mulutmu, Rati. Kamu pikir aku percaya begitu saja? Kamu tidak akan pernah mungkin mencintai Baja. Kamu hanya berpura-pura. Cukup, Biung. Cukup. Biung harus sadar, di sini aku yang berkuasa. Aku bebas memutuskan apapun yang aku mau. Aku merasa Narirati sungguh-sungguh mencintaiku. Dan aku ingin membahagiakannya. Salah satunya adalah dengan membawa keluarganya di sini. Lagi pula, jangan lupa, Biung. Romo Winarang adalah bapakku. Jadi wajar kan kalau seorang anak mengajak bapaknya tinggal dengannya? Dengar, Arindi. Putramu sebenarnya anak baik. Dia menjadi jahat karena kamu salah mendidiknya. Tuh kan, Biung. Benar kan? Yang jahat itu Biung. Coba kalau Biung dulu baik sama Romo. Biung juga tidak akan diusir kan? Winara, kamu itu benar-benar licik. Kamu sengaja menggunakan kelemahan Bajak, yaitu Narirati. Iya kan? Itu tidak benar, Arindi. Buat apa aku memperdaya anakku? Dia darah dagingku sendiri. Romo benar, Biung. Sudahlah, kita ini keluarga. Lupakan permusuhan di masa lalu. Kita buka lembaran hidup baru dengan hidup rukun. Tidak, tidak akan pernah. Ya, itu terserah Biung. Biar bagaimanapun, aku yang berkuasa di sini. Siapapun yang tidak suka dengan keputusanku, boleh angkat kaki dari sini. Bajang! Kamu benar-benar keterlaluan! Romo kenapa sedih? Apa ini karena paman Keboinara dan semuanya sudah kembali ke Manguntur? Bukan itulah. Romo malu. Malu sekali. Romo telah dipermalukan di depan orang banyak karena hukuman cambuk itu. Oh, kalau itu salah Romo sendiri. Kok kamu malah menyalahkan Romo? Iya, kenapa makanan yang sudah diracuni itu Romo simpan? Kenapa tidak Romo buang saja? Itu artinya Romo sendiri yang mempermalukan diri Romo. Itulah kebodohan Romo, Lasmi. Laksanakan. Tunggu! Bajak, aku mohon jangan hukum Romoku. Kami berjanji kami tidak akan melakukan ini lagi. Kami akan setia kepadamu, Bajak. Kalian boleh berjanji, dan aku bisa mempercayai janji kalian. Tapi kesalahan yang sudah diperbuat tetap harus mendapat hukuman. Supaya ini menjadi contoh bagi siapapun yang berani mengkhianati aku. Laksanakan. Tolong jangan lakukan itu. Tolong jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong jangan campur Romoku. Diam kamu. Biar Romo menjalani hukumannya. Iya, dia pasti mendapatkan semua hukuman karena dia sudah berani mengkhianati Bajak. Lepaskan aku. Cukup. Maafkan aku, Romo.
tidak bisa berbuat apa-apa untuk Romo. Ayo Romo, kita ke kamar. Pelan-pelan, Lasmi. Iya Romo. Sebentar ya Romo. Aku sakit. Bagaimana di Bangkara? Kamu pantas mendapatkan hukuman ini. Karena kamu bukan saja mengkhianati pajak, tapi semua orang, termasuk saudaramu, keluargamu juga. Sakit, Kang Mas. Cukup. Coba, kalau kamu tidak melakukan semua itu, kamu tidak akan seperti ini. Iya, Kang Mas. Sekarang istirahatlah. Ini aku, Kamandan. Lepaskan tangan hamba, Kanjeng Putri. Kenapa? Kamu takut dilihat Rati? Jangan bilang Rati masih mencintai kamu. Sudahlah, Kamandan. Terima saja kenyataan. Aku tahu, Nari Rati tidak benar-benar mencintai Bajang. Tapi kamu perlu tahu juga, kalau selama ini, Rati tidak benar-benar mencintai kamu. Dia lebih mencintai kekuasaan. Tunggu, Kamandanu. Sekarang ini faktanya adalah, kamu dan aku diciptakan untuk bersatu. Dan sekarang aku ingin menagih janjimu. Dulu kamu pernah bilang, kamu akan menikahiku jika Rati sudah menikah dengan orang lain. Dan sekarang itu sudah terjadi, Kamandanu. Dan sebagai seorang kesatria, sudah seharusnya kamu menepati janjimu. Bilang, kamu akan menikahiku jika Rati sudah menikah dengan orang lain. Dan sekarang itu sudah terjadi, Kamandanu. Dan sebagai seorang kesatria, sudah seharusnya kamu menepati janjimu. Huisya. Wisya, maafkan aku jika harus merepotkan kamu. Tapi kali ini, aku sangat membutuhkan bantuan. Kamu tidak perlu bicara seperti itu, Rati. Kita ini sudah seperti saudara. Katakanlah, apa yang bisa aku bantu? Aku ingin kamu menjalin hubungan dengan Kamandanu. Maksud aku, kamu hanya berpura-pura mencintai Kamandanu agar Laksmi bisa menjauhi dirinya. Nanti Kamandanu juga akan berpura-pura mencintai kamu. Bukan aku tidak mau, Rati. Tapi ini pasti sangat berat untukku. Berpura-pura mencintai orang yang aku cintai. Aku takut aku akan terbawa suasana dan jadi lupa diri. Wisya, apa kamu keberatan? Tidak, Rati. Bukan begitu. Aku hanya takut ketahuan saja. Karena aku tidak pandai bersandiwara masalah cinta. Kamu tenang saja. Kalau itu, aku yakin kamu bisa. Masalahnya, kamu bersedia atau tidak? Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wisya.
Dipangkara, apa yang terjadi denganmu di Pangkara? Aku habis dihukum cambuk oleh si monster jelek itu. Bajang maksudnya? Iya, dia semakin sok berkuasa. Dan ini semua gara-gara kamu, Nagapati. Kamu yang mengangkat Bajang, sehingga ia besar kepala. Tenang saja di Pangkara, aku pasti akan mengembalikanmu ke Manguntur. Gampang sekali kamu bicara. Mau kembali ke Manguntur bagaimana? Sekarang Kebo Winarang dan yang lainnya sudah kembali ke Manguntur. Bagaimana bisa? Ini pasti karena ulah bodoh si Bajang. Dia yang membawa mereka semua kembali ke Manguntur. Tapi atas dasar apa? Bajang membawa mereka kembali ke Manguntur. Aku curiga. Ini pasti ulah dari lagi. Dia merengek ke Bajang. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati lagi di Pangkara. Ayo. Tidak, Rati. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa berpura-pura mencintai orang lain. Tapi ini demi kebaikan kamu juga, Kamandan. Kalau tidak, Laksmi pasti akan mengganggu kamu terus. Dan bagaimana jika nanti Laksmi menagih janji kamu? Kamu mendengar pembicaraan kamu? Iya. Sebenarnya, aku bukan berjanji padanya. Aku bicara seperti itu karena aku yakin aku akan menikah denganmu, Rati. Aku tahu. Aku tahu hal itu, Kamandan. Tapi sekarang keadaan yang memaksa aku untuk terus melanjutkan sandiwara ini. Dan Laksmi tidak tahu akan hal ini. Aku mohon padamu. Aku tidak rela jika Laksmi terus mendekati kamu. Baiklah, Rati. Aku akan mencobanya. Hah, ular siluman! Berani-beraninya kamu masuk ke istana ini. Tidak usah marah-marah, Kanjeng Putri. Aku yang menyuruhnya datang ke sini. Tapi dia ingin membebaskan adiknya, Kamandan. Dia ini bekerja sama dengan Nagapati. Bukannya yang bekerja sama dengan Nagapati itu adalah Romo Laksmi. Nah, tutup mulutmu, Wisya, atau aku sendiri akan membukamu. Coba saja kalau bisa. Hentikan. Ada apa ini? Ada ular siluman di sini. Mana? Dia. Dia kakaknya Tri, ular siluman itu. Sedang apa kamu di sini? Sebaiknya kamu pergi sebelum aku marah. Kamu beruntung aku sedang tidak ingin membunuh. Wisya. Dia datang untukku. Maksud kamu? Aku dan dia saling mencintai. Apa aku salah mencintai seorang ular siluman? Pikir-pikir, daripada dia masih mencintai Nari Ratih, lebih baik mencintai orang lain. Aku tidak keberatan, Kamandanu. Laksmi, semua orang berhak untuk mencintai. Kamu tidak boleh mengganggu Kamandanu dan Wisya. Itu artinya Wisya boleh masuk ke dalam istana kapanpun dia mau. Iya. Kamu akan menyesal, Bajang. Dan kamu, Kamandanu, aku akan buktikan kalau ini hanya sandiwara kalian berdua. Kamandanu, ini ramuan dari nenek moyangku. Obat ini sangat bagus. Semoga bisa cepat membantu kesembuhanmu. Minumlah.
Terima kasih, Wisya. Apa yang sudah terjadi di istana ini? Bisa-bisanya mereka membiarkan ular siluman itu masuk. Bolehkah aku memijat sarap-sarap binatangnya? Tentu saja boleh. Terima kasih, Wisya. Apa yang sudah terjadi di istana ini? Bisa-bisanya mereka membiarkan ular siluman itu masuk. Bolehkah aku memijat sarap-sarap binatangnya? Tentu saja boleh. Kurang ajar! Ah! Dasar perempuan siluman! Wisya, apa yang Kanjeng Putri lakukan? Kenapa menyakitinya? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Bisa-bisanya kamu berduaan dengan dia. Apapun yang hamba lakukan, tidak ada urusannya dengan Kanjeng Putri. Tentu saja itu urusanku. Aku tidak mau kamu didekati oleh wanita lain. Sekarang pergi kamu dari sini. Jangan pernah dekati lagi Kamandanu. Hentikan, Kanjeng Putri. Kanjeng tidak berhak mengusir wanita yang hamba cintai. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong, Kamandanu. Kamu sengaja kan melakukan ini supaya aku tidak lagi mendekati kamu. Tidak, Kanjeng Putri. Kamandanu sepenuhnya benar. Kami berdua memang saling mencintai. Meskipun Kanjeng Putri menamparku beribu kali atau akan membunuhku, itu tidak akan pernah mengurangi rasa cintaku pada Kamandanu. Benar, Kanjeng Putri. Hamba dan Wisya saling mencintai dengan tulus dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi cinta kami. Bodoh kamu, Kamandanu. Kamu benar-benar bodoh. Anggareksa. Hormat hamba, Kanjeng Putri. Bisa-bisanya kamu duduk santai di sini, sementara putramu sedang berduaan dengan ular siluman. Ampun, Kanjeng Putri. Hamba tahu keadaan Kamandanu, dan itu tidak mungkin terjadi. Sebaiknya kamu berhati-hati. Aku yakin sekarang ini Kamandanu sedang berada di bawah pengaruh buruk ular siluman itu. Apa maksud Kanjeng Putri? Sekarang ini Kamandanu sedang jatuh cinta dengan Wisya, ular siluman itu. Tapi aku yakin ini bukanlah cinta. Karena dia sedang berada di bawah pengaruh guna-guna ular siluman itu. Tidak, itu tidak mungkin terjadi, Kanjeng. Jadi kamu tidak percaya padaku? Ampun, Kanjeng Putri. Bukan begitu. Hamba sangat mengenal putra hamba. Tidak mungkin dia akan jatuh cinta pada siluman ular. Ular siluman itu sangat licik. Dia bisa melakukan apapun untuk menjerat mangsanya. Jaga Dewa Batara, ini sangat mengerikan. Dan hamba tidak akan membiarkan ini terjadi, Kanjeng. Bagus. Sekarang juga temui Kamandanu. Sadarkan dia. Terima kasih, Kanjeng Putri. Kanjeng sudah memperingatkan hamba. Hamba akan melakukannya. Kamandanu! 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 Bopo. Kamandanu. Jawab pertanyaan Bopo dengan jujur. Dan jangan kamu berani berbohong. Ada apa, Bopo? Kenapa tiba-tiba bicara seperti ini? Kamu harusnya berpikir, Ger. Kamu dalam kondisi seperti ini. Kenapa kamu menjalin cinta dengan siluman ular? Apa? Dari mana Bopo tahu? Jadi benar. Kamu menjalin cinta dengan siluman ular. Benar, Ger? Tenanglah, Bopo. Itu semua tidak benar. Apa? Tapi Kanjeng Putri Lasmi bilang. Sudah aku duga. Pasti Bopo tahu masalah ini dari Kanjeng Putri Lasmi. Apa yang sebenarnya terjadi, Ger? Bopo benar-benar tidak mengerti. Ini semua
hanyalah permainanku saja, Bopo. Aku sengaja jatuh cinta pada Wisya untuk menghentikan cinta Kanjeng Putri Laksmi padaku. Apa hanya itu? Kamu bersungguh-sungguh. Percayalah padaku, Bopo. Aku tidak mungkin berani membohongi Bopo. Baiklah, Bopo percaya pada kamu. Tapi ingat ya, jangan pernah kecewakan Bopo. Iya, Bopo. Pasti. Apa yang aku pikirkan? Sadarlah, Wisya. Sadarlah, ini semua hanya permainan. Ini semua hanya sandiwara. Seharusnya dari awal, aku tidak mengikuti semua permainan ini. Karena sandiwara ini hanya akan membuatku semakin mencintai Kamandanu. Romo, Biung, tolong bantulah aku mengendalikan perasaanku pada Kamandanu. Aku tidak mau kalau sampai ada orang yang mengetahui perasaanku pada Kamandanu. Tolonglah aku, Romo dan Biung. Bantu aku. Aku tidak mau kalau sampai ada orang yang mengetahui perasaanku pada Kamandanu. Tolonglah aku, Romo dan Biung. Bantu aku. Bajang! Di mana, nak? Prajurit! Di mana Kanjeng Bajang? Cepat suruh dia menghadap. Aku ada di sini, Biung. Bajang! Ada apa lagi, Biung? Jangan katakan Biung mencariku hanya untuk memarahiku lagi. Bajang, cepat katakan. Kenapa kamu membiarkan siluman ular tinggal di istana ini? Aku ini pintar, Biung. Pintaranku menurun dari Biung. Halah, sudahlah. Tidak usah banyak alasan. Sekarang cepat katakan. Apa alasan kamu membiarkan dia berada di sini, Bajang? Taktik, Biung. Taktik. Taktik? Iya. Aku sengaja bermain taktik untuk mempertahankan Narirati. Agar tidak sampai direbut oleh Arya Kamandanu. Apa hubungannya siluman ular itu dengan Kamandanu? Iya, Biung. Sepertinya mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Kurang ajar. Berani sekali perempuan siluman ular menyukai Kamandanu. Sepertinya Biung mendapatkan saingan baru ini. Dan kali ini Biung harus bersaing dengan siluman ular. Bajang! Bajang! Arimbi. Oh, rasanya pasti enak sekali ya. Mau tidur di tempat tidur yang tanpa harus melakukan apa. Arimbi. Apa yang mau kau inginkan? Kamu sudah merampas semua milikku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang, apa kamu mau merebut waktu istirahatku juga? Hei kakek tua, seharusnya kamu itu bersyukur karena aku tidak menggantung seluruh keluargamu. Jangan angku kamu. Kamu pikir harta, tahta bisa abadi? Semuanya tidak ada yang abadi. Bisa habis kapanpun juga. Tutup mulut.
Berani sekali kamu mengajari aku. Kamu bisa tinggal di sini. Itu karena belas kasihanku. Dan kamu lihat dirimu sekarang. Seorang tumenggung Kebowinara yang disegani oleh seluruh musuh. Sekarang ini tidak lebih dari seorang pengemis. Diam kamu, Arimbi. Jangan keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Jangan berani membentakku, Winara. Aku akan benar-benar membuat kamu menjadi seorang pengemis. Prajurit! Prajurit! Cepat bawa kakek tua ini ke dalam gudang. Cepat! Tunggu apa lagi? Cepat bawa dia! Baik, Kanjeng. Apa-apaan ini? Hei, lepaskan! Lepaskan! Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan! Roda selalu berputar, Winara. Apa kamu ingat? Dulu dengan kejamnya, kamu mengusir aku. Sekarang lihat apa yang aku lakukan padamu. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Ya, jangan berani kalian berbuat kasar padaku. Lepaskan! Ya, ayo! Ya! Bangun, Despak. Bangun. Sekarang, masa kejayaan kalian sudah habis. Dan inilah saatnya masa penderitaan kalian. Hei, Arimbi, dengar ya. Jangan kamu pikir dengan perlakuan kamu seperti ini bisa membuat kami menderita. Kami masih mempunyai keluarga dan cinta. Itu yang bisa membuat kami kuat. Silakan saja kalian menyombongkan dia. Apa kira-kira kalian kuat tinggal di tempat pengap? Kurang ajar. Perempuan iblis itu benar-benar keterlaluan, Romo. Izinkan aku untuk membunuhnya. Sabar, Pak. Ini saatnya kita manfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi? Apa maksud Romo? Apa yang Romo akan lakukan? Romo membutuhkan baju biasa. Baju layaknya seorang penduduk kampung. Aku tidak mengerti. Romo mau apa? Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Perempuan iblis itu benar-benar keterlaluan, Romo. Izinkan aku untuk membunuhnya. Sabar, Pak. Ini saatnya kita manfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi? Apa maksud Romo? Apa yang Romo akan lakukan? Romo membutuhkan baju biasa. Baju layaknya seorang penduduk kampung. Aku tidak mengerti. Romo mau apa? Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Romo? Bajang. Apa yang Romo lakukan? Kenapa Romo malah bersih-bersih? Seperti yang Biomo katakan. Romo harus tahu diri. Romo tinggal di sini karena belas kasihan kalian. Apa? Biomo menganggap Romo sebagai pengemis. Bahkan, Biomo memindahkan kami ke kamar bekas gudang. Biung berani melakukan hal itu, Romo? Biung sungguh keterlaluan. Biar nanti aku yang akan bicara pada Biung, Romo. Sudahlah, Bajang. Sudahlah. Kamu tidak perlu marah pada Biungmu. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Kami tetap bersyukur. Karena masih boleh tinggal di Manguntur. Tidak, Romo. Aku harus tetap bicara dengan Biung. Biung tidak boleh memperlakukan Romo seenaknya. Biung? Biung! Bajang, kamu itu bisa sopan atau tidak? Selalu saja membuat Biung kaget.
Bagaimana bisa aku masuk dengan sopan, Biung? Sementara aku sedang marah. Apalagi yang membuat kamu marah, Bajang? Istrimu? Istriku tidak pernah sedikit pun membuatku marah, Biung. Lalu apa? Ini semua karena Biung. Tega-teganya Biung memperlakukan Romo seperti pengemis. Oh, jadi kamu marah cuma gara-gara Romo? Dengar, Bajang. Perlakuan itu sangat pantas untuk Romo. Kenapa Biung tega? Biar bagaimanapun dia itu Romoku, Biung. Kenapa harus tidak tega? Dia saja pernah tidak menganggap kamu sebagai anaknya, bahkan mengusir Biung, Bajang. Aku tetap tidak setuju, Biung. Apa kata rakyatku nanti jika aku membiarkan Romoku tinggal di istana ini dengan cara yang menyedihkan? Terserah kamu saja. Jika memang kamu ingin Romomu tinggal di sini, maka dia harus mengikuti semua aturan Minggu. Tapi Biung, ingat, Bajang, kamu mendapatkan kadipaten ini semuanya atas bantuan dan kekuatan Biung. Aku tidak akan pernah lupa hal itu, Biung. Tapi aku juga tidak akan pernah tega melihat Romoku hidup menderita. Oh, jadi kamu lebih membela Romo yang sudah mengusir kamu daripada Biung yang selalu menyayangi kamu. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, lebih baik Biung mati daripada Kebowina harus menjadi tumenggung di Mangun. Hentikan, Biung, hentikan. Biung, jangan gila. Dengar, Bajang, kamu tahu sifat Biung. Biung akan benar-benar mati kalau sampai kamu melakukan hal itu. Jangan, Biung, jangan. Kalau begitu, kamu pilih Romomu atau Biung? Baiklah, Biung, baiklah. Aku akan memilih Biung. Apa Romo yakin cara Romo seperti ini itu bisa berhasil? Mudah-mudahan, Aspati. Mudah-mudahan Bajang masih mau membantu kita. Romo? Bajang, kenapa kamu kelihatan sedih seperti ini? Aku sudah gagal, Romo. Aku sama sekali tidak bisa membujuk Biung. Bajang, Biungmu memang sifatnya keras. Aku sudah menduganya. Maafkan aku, Romo. Untuk sementara, Romo dan Romo mertua terpaksa harus tetap tinggal di kamar ini. Tidak apa-apa, Bajang. Kita bisa menerimanya. Kami tidak pernah menyalahkan. Kami malah berterima kasih. Romo dan Romo mertua jangan khawatir. Aku akan terus membujuk Biung sampai hatinya luluh. Terima kasih, Bajang. Kamu memang anak yang baik. Beristirahatlah dengan baik, Romo. Aku akan pergi dulu. Kalian pikir hanya kalian yang jago bermain taktik. Aku ini lebih pintar daripada kalian. Aku lebih tahu cara untuk mengendalikan Bajang. Jadi, aku peringatkan pada kalian, apapun permainan kalian untuk menghancurkan aku, itu tidak akan pernah berhasil. Kalian pikir hanya kalian yang jago bermain taktik. Aku ini lebih pintar daripada kalian. Aku lebih tahu cara untuk mengendalikan Bajang. Jadi, aku peringatkan pada kalian, apapun permainan kalian untuk menghancurkan aku, itu tidak akan pernah berhasil. Ratih, aku sudah tahu semuanya, Eyang. Romo, jangan khawatir. Aku pasti akan mencoba membujuk Bajang. Baik, Ratu. Baiklah.
Siluman bodoh, untuk apa kamu datang kemari? Aku datang ke sini untuk menawarkan bantuan buatmu, Nagapati. Tapi dengan catatan, kamu harus bisa rubah aku supaya bisa jadi manusia lagi. Membantuku? Bantuan apa yang bisa kamu lakukan? Jangan menghina aku seperti itu, Nagapati. Aku tidak sebodoh yang kamu sebutkan. Aku pasti bisa melakukan banyak hal untuk kamu. Sekarang, kamu buktikan dulu semuanya padaku. Baru aku akan berubahmu menjadi manusia. Baiklah Nagapati, aku akan buktikan semuanya. Tapi setidaknya, kamu mengembalikan suaraku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan bisu seperti ini. Baiklah. Aku akan mengembalikan suara. Tapi ingat, kalau kamu gagal lagi, aku akan mengambil suaramu dan kamu bisu dan menjadi ular selamanya. Sekarang bersiaplah. Sekarang bagaimana? Apa kamu sudah bisa bicara? Nagapati,